Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini langsung aja ya, saya buka dari diskusi ini. Jadi saya akan membuka yang pertama kali. Jadi di sini saya mendapatkan artikel internasional tentang eh, bagaimana peran masyarakat eh, berba- bagaimana peran masyarakat terhadap globalisasi, tapi berbasis dengan konservasi. Jadi saya mendapatkan sebuah artikel yang di sini saya sudah membacanya, kemudian saya telah menuliskan bagian-bagian pentingnya yang sudah saya wordkan seperti yang dapat kalian lihat, eh, yang udah saya share juga di sini. Jadi dari artikel tersebut itu apa bagian utamanya adalah masyarakat memiliki peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati. Namun, konservasi berbasis masyarakat sebagai obat mujarab seperti konservasi berbasis pemerintah sebagai obat mujarab juga. Kemudian, masyarakat banyak yang mengabaikan. Nah, di sini nih perlunya adanya pengelolaan di berbagai tingkatan dengan interaksi vertikal maupun horizontal. Jadi pengelolaan itu seperti itu. Jadi pengelolaan itu berdasarkan berbagai lembaga. Jadi studi konservasi di dunia itu multi level dia apanya sistemnya, dan itu juga dapat berfungsi sebagai informan bagi ilmu konservasi yang interdisipliner, kemudian konsisten dengan konservasi keanekaragaman hayati untuk semua itu untuk membangun kemitraan dan menghubungkan tujuan konservasi biologis dengan tujuan pembangunan lokal di suatu daerah. Jadi itu juga untuk meningkatkan integritas konservasi dan pembangunan, memerlukan pemikiran ulang konservasi dengan menggunakan perspektif kompleksitas dan kemampuan untuk menangani berbagai tujuan penggunaan kemitraan dan proses deliberatif. Kemudian dari situ juga belajar dari penelitian bersama untuk mengembangkan alat diagnostik. Jadi setelah melakukan yang tadi itu dipahami dengan cara ini. Jadi konservasi itu berbasis masyarakat memiliki peran untuk dimainkan dalam pendekatan pluralistik luas untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah tata kelola yang dimulai dari bawah ke atas dan melibatkan jaringan dan hubungan di berbagai tingkat organisasi. Kemudian pergeseran perhatian pada proses di berbagai tingkatan secara fundamental mengubah cara tata kelola pembangunan konservasi dapat disusun dan dikembangkan menggunakan diagnostik dalam kerangka kerja pluralistik daripada pendekatan yang berbasis cetak biru atau berbasis ya cuman apa maksud dari cetak biru itu. Mungkin dari sini saya mengartikannya itu dia pengelolaannya berbasis cuman aja di atas kertas aja gitu, nggak dilaksanakan secara nyata gitu di lapangan. Jadi apa tanggapan dari teman-teman dari artikel ini gitu? Untuk ini tadi, mana ya? Tadi mau minta contoh buat yang, nah alat diagnostik ini berupa apa ya? Alat diagnostik itu berupa apa? Oke, alat diagnostik ya. Baik, mungkin saya akan coba menjawab dari pertanyaan Anda ya, Dit. Jadi eh, menurut saya juga nggak tahu alatnya, alat diagnostik yang digunakan sama mereka ini seperti apa. Namun yang saya ketahuin alat diagnostik itu dia itu untuk mengukur, jadi mengukur suatu apa pencapaian. Jadi mungkin di sini alat diagnostik yang digunakan itu nanti saya nggak tahu seperti apa, tetapi tujuan alatnya itu nanti untuk mengukur bagaimana sih nanti masyarakat itu berperannya seperti apa, kemudian berapa banyak sih masyarakat yang ikut berperan untuk eh, membantu keanekaragaman hayati dia di tingkat global. Jadi mengukurnya nanti
menggunakan alat diagnostik itu. Jadi kalau untuk contohnya sih, kalau untuk mengukur alat pengukur yang berbentuk diagnostik itu, saya contohkan yang paling gampang lah, yang paling gampang kita dengar itu biasanya termometer. Nah, dia itu nanti fungsinya seperti termometer itu, tetapi berbeda eh, subjek untuk yang diukur seperti itu. Jadi mungkin saya sih taunya gitu ya kan, karena saya juga nggak tahu alatnya seperti apa gitu. Jadi gimana, Dit? Oke dan paham paham paham. Paham ya? Oke. Ricky ada tanya nggak, Ki? Coba di pause dulu, di pause pause. Jadi Ricky ada pertanyaan nggak, Ki? Gimana, Ki? Ya, saya untuk bertanya sih, ini kan dari artikelnya ini kan tentang masyarakat memiliki peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati. Nah, dari masyarakatnya sendiri, apakah mereka ini bergerak sendiri atau mungkin apa ya? Mereka ini bergerak sendiri dalam hal untuk konservasi keanekaragaman hayati atau mungkin digerakkan oleh orang lain? Bagaimana? Oh, Paham nggak? paham paham. Jadi intinya masyarakat tuh bergerak sendiri atau digerakkan oleh suatu lembaga kan. Ya, Jadi di sini nih, setelah saya baca kemarin kan, jadi masyarakat itu bergerak, ada yang sendiri, ada juga yang di bawah naungan lembaga. Jadi yang di bawah naungan lembaga itu, mereka itu dituntun bagaimana sih cara meningkatkan keanekaragaman hayati secara global gitu kan. Nanti mereka dikasih tahu caranya seperti apa dan bagaimana cara yang benar gitu. Nah, sedangkan yang tidak dalam naungan langsung, di dalam naungan bersama lembaga langsung itu, mereka tetap, dia itu harus melaporkan bagaimana cara mereka kepada lembaga tertentu gitu, misalkan seperti WWF atau lembaga yang bergerak di bidang konservasi gitu, mau dia lembaga di bawah pemerintah ataupun tidak. Nah, nanti mereka itu akan melaporkan secara langsung gitu, walaupun tidak di bawah naungan secara langsung, tapi mereka itu harus melaporkan gitu kan. Jadi lembaga tersebut tahu gitu pergerakan mereka itu seperti apa gitu. Jadi ya memang bukan untuk asal-asal gitu kan, karena nanti jadinya ya gimana ya, jadinya kalian tau lah gitu sebagai seorang kehutanan gitu kan. Jadi seperti itu, Ki. Gimana, Ki? oke, cukup. Cukup ya? Oke, mungkin artikel dari saya ya udah cukup, mungkin ya udah cukup jelas gitu. Jadi selanjutnya ya saya serahkan kepada Ricky gitu untuk menyerahkan artikelnya untuk kita bahas diskusi, oke?